Universitas Balikpapan tentu saja menyadari bahwa ketika Kalimantan menjadi ibu kota, tentu saja yang terdepan adalah Universitas Balikpapan. Dan hingga saat ini Universitas Balikpapan adalah salah satu universitas di Indonesia yang senantiasa melakukan kegiatan-kegiatan yang terkait bagaimana dengan pengembangan IKN. Timur itu karena 3 hal. Yang pertama, IKN kita yang lama itu banjirnya tidak bisa diatasi, polusi tidak bisa diatasi, dan macet tidak bisa diatasi. Sehingga paradigma itulah sampai pemerintah mencari satu tempat yang pas, termasuk juga misalnya kalau ada bencana bisa ditanggulangi, dan Kaltim dalam hal ini Penajam Pasir Utara menjadi pilihan. Sebagai sivitas akademika di perguruan tinggi, saya selalu dalam memperjuangkan sesuatu itu selalu hal-hal yang mendasar. Jadi yang saya kawal sekarang seperti ini, IKN kita itu harus terbebas dari banjir, terbebas dari macet, terbebas dari polusi. Pak Isladi, ada harapan Bapak sebagai ini hanya insight, jangan dipolitiki nggak apa-apa dengan isu pindahnya IKN. Apa harapan Bapak sebagai orang Kaltim? Kami semua di sini bersinergi, baik dengan masyarakat adat, kemudian hari Jumat ini kami juga bertiga rencana Rektor ITK, Rektor ITS untuk berbicara bagaimana peran perguruan tinggi dalam pembangunan IKN. Juga dengan Pak Basuki kita pernah diskusi bahwa Forum Dekan Teknik Indonesia punya ide yang selama ini belum tercantumkan, Blue City. Tapi saat itu waktu kita di acara FDT, Pak Basuki juga sudah sampaikan. Kami hanya mohon ke Pak Menteri, kalau memungkinkan, karena saya lihat sukses tidaknya IKN ini menjadi IKN yang bebas banjir, bebas macet, bebas polusi, dan bebas bencana, ini adalah tanggung jawab Insinyur Indonesia. Dan Pak Basuki, Pak Menteri sebagai Dewan Penasihat kami butuh bimbingan. Kalau Pak Jokowi menunjuk Persatuan Insinyur Indonesia sebagai salah satu asosiasi, maka mari kita jemput kepercayaan itu. Yang pasti saya selaku Ketua PI berdasarkan kajian yang mendalam, pembangunan IKN yang baru di Kalimantan Timur adalah solusi untuk kebaikan bangsa ke depan. Makasih banyak Pak Menteri. Oke, makasih Pak. Itu semua kan nanti tergantung pada undang-undang yang sedang diprolegnaskan di DPR. Kita akan siap mengawal juga nih Pak Basuki. Ya, dan Pak Andri, Bu Heti, Pak hari Jumat nih. Ada Bu Heti Pak ya sini ya. Ya, kami beliau wakil Kaltim, jadi harus bertanggung jawab. Insya Allah Persatuan Insinyur Indonesia harus yang terdepan dalam mensukseskan Kaltim sebagai IKN. Makasih Pak Menteri. Makasih Pak Hadi, makasih Bu Hatifa. Baca visi daripada IKN itu dikatakan green, forest, sustainable. Nah, kita ada celahnya. Kita diskusi dengan Forum Dekan Teknik Indonesia. Lebih 100 dekan bicara, menganalisis, dan lain-lain. Kita lihat dulu salah satu visinya. Oh, visi yang disampaikan oleh pemerintah ternyata lemah. Tidak ada Blue City. Blue City adalah sebuah konsep kemaritiman. Kenapa Forum Dekan Teknik Indonesia bicara Blue City? Yang tentu saja saya dalam kapasitas selaku dekan Fakultas Teknologi Industri Balikpapan. Ya karena kan Kaltim ini dilewati oleh Alki 2. Ya. Nah, sebagai area yang kalau misalnya masa lalu, kenapa misalnya Malaka Jaya, itu kan Alki 1. Nah, inilah yang kami mencoba menyampaikan, merumuskan bahwa Alki 2 itu ada. Dalam satu diskusi dengan yang dilaksanakan oleh Dirjen Dikti dengan Forum Dekan Teknik Indonesia, kita sampaikan ke Pak Menteri PUPR. Ternyata dia meresponi bahwa akan rencana ke sana. Meskipun secara saat itu belum terlalu detail, dia sampaikan bahwa akan ada pelabuhan. Yang menjadi catatan di Indonesia dan di dunia, tidak ada satu pun negara yang maju, tidak ada ibu kota yang menjadi ibu kota tanpa pelabuhan besar. Dan ini momennya sekarang, bahwa dengan Alki 2, kebangkitan ekonomi Indonesia itu akan dimulai jika itu dilakukan secara untuk IKN di BU. Ya, saya baca tadi pagi.
Ini kebetulan ada Pak Nisam nih, waktu terkait IKN, kebetulan beliau ketua FDTI juga ada ide time Blue City tuh terkait laut. Bagaimana Prof Nisam? Mungkin sebelum mulai. Iya Pak Menteri, jadi teman-teman Forum Dekan Teknik ini juga siap membackup sepenuhnya upaya pemerintah untuk membangun IKN ini. Jadi kita sangat ingin supaya karya-karya dari perguruan tinggi ini masuk ke dalam ibu kota negara. Di konsep untuk memasukkan unsur maritim itu saya rasa sangat penting karena itu pas di poros Alki 2 Pak Menteri. Jadi orientasi pada pembangunan maritim akan sangat positif ke depannya. Jadi benua maritim ini fungsi ibu kota sebagai simbol hakikat negara maritim itu perlu sekali dikawal dengan berbagai teknologi dan orientasi industri maupun orientasi layanannya. Ya, saya kira yang pemenang sayembara, yang limbah apa itu ya, judulnya itu juga ada konsep Blue City-nya, karena kami pun menyiapkan beberapa lokasi bendungan. Yang besar kan bendungan Batu Lepek. Jadi untuk sumber air minumnya, sumber air bersihnya. Tapi ada beberapa bendungan lainnya yang lebih kecil. Saya pikir untuk estetikanya kota, jadi kayak Blue City-nya. Kemudian IKN merupakan anugerah, sehingga kami di FDTI di bawah pimpinan Prof Nisam menyatakan bahwa keputusan untuk memindahkan IKN ke Kalimantan Timur adalah langkah yang tepat. Dan itu luar biasa. Itu rahmat untuk bangsa Indonesia hari ini dan ke depan. Sehingga kami dalam setiap langkah, dalam setiap nafas selalu memikirkan IKN. Karena kami tahu, kali kami berhasil memperjuangkannya secara bersama-sama, maka tentu saja amal jariah akan datang terus untuk kebaikan bangsa dan negara. Saya berharap Universitas Balikpapan bisa terus bersinergi dengan seluruh mitranya dan memanfaatkan peluang pengembangan IKN di Kaltim ini melalui Tridharma Kampus Merdeka, menyiapkan sumber daya manusia unggul dan inovasi untuk IKN dan untuk Indonesia. Mudah-mudahan di bawah kepemimpinan Pak Rektor, Pak Isradi, dan dukungan dari yayasan yang sangat kuat, bisa membawa Unisba untuk menjadi PTS yang unggul, berdaya saing, menjadi mata air bagi pengembangan kota Balikpapan, ibu kota negara baru, maupun Kalimantan Timur dan Indonesia pada umumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami semua aku yakin keputusan Presiden memindahkan IKN ke Kalimantan Timur sangat bagus untuk bangsa dan negara ke depan, sangat bagus untuk anak cucu kita ke depan, sehingga ke depan meskipun kita sudah telah tiada dan kita punya kontribusi sekecil apapun untuk IKN itu karena memang untuk kejayaan bangsa dan negara, insya Allah barokah. Mohon izin kepada Bapak Gubernur, Bapak Rektor, Bapak Pembina, mari kita bersinergi karena kebangkitan nasional kedua setelah lahir. Mudah-mudahan IKN segera terwujud dan mudah-mudahan Indonesia semakin maju. Isradi Zainal, Rektor Universitas Balikpapan, hari ini berkunjung ke lokasi calon ibu kota negara. Dan kebetulan Bapak Wakil Bupati berkenan ada waktu untuk sama-sama meninjau lokasi. Alhamdulillah, yang pasti sebagai warga Kalimantan Timur, kami berdoa mudah-mudahan groundbreaking pembangunan IKN segera terwujud. Mungkin ada komentar Pak Wakil Bupati. Terima kasih atas kunjungan Pak Rektor. Mudah-mudahan kunjungan Pak Rektor Uniba ini ya dapat memberikan masukan-masukan yang konstruktif demi kemajuan rencana pengembangan IKN ke depannya, sehingga mampu berkontribusi dalam mempersiapkan SDM untuk bisa berkompetisi di nantinya di IKN ini. Iya, siap. Boleh. Pernah waktu sini Pak Munawar di sini, dia rasa yang di timur perasaan dia bagaimana sih mau pasukan yang tetap memang
Oh iya. Dari Rektor Universitas Negeri Balikpapan, Profesor Isradi Zainal. Oh, ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kebetulan di Balikpapan, paling dekat di ibu kota negara. Sudah sempat diskusi dengan Prof. Panut juga. Kalau memungkinkan, karena forum rektor adalah suatu forum yang strategis, ini kemudian berdasarkan kajian, saya juga kebetulan saat ini masih Sekjen Dekan Teknik Indonesia bersama Prof. Nisan yang Ketua FDTI. Ini berharap kepada forum rektor, setidaknya ada juga satu momen untuk membahas IKN secara khusus. Karena kalau kita lihat sudah dikaji secara mendalam oleh para pakar selama 4-5 tahun, nah ini kita harus memberi bobot bagaimana kegiatan ini sukses. Prof. Isradi Zainal, untuk Pak Isradi ya tentang IKN. Ya, saya kira bisa nanti kita adakan forum yang besar begitu ya untuk melakukan kajian guna memberikan masukan-masukan terhadap rencana IKN ini agar lebih sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, bagaimana kita menyelamatkan lingkungan, dan juga penggunaan energi yang melimpah di Kalimantan, baik itu energi terbarukan maupun yang lain-lain lah. Saya kira banyak sekali ini pakar-pakar yang ada di FRI untuk bisa berperan merencanakan IKN yang hebat, yang luar biasa, dan yang menjadi percontohan. Begitu. Kalau kita bicara kebangkitan ekonomi nasional atau pemulihan ekonomi nasional atau menjadikan ekonomi nasional kita ke depan semakin bagus, saya melihat justru strategi G2 dan langkah inovasi Presiden Jokowi dan timnya memilih IKN di seputar atau sekitar Penajam Pasir Utara dan Kutai Kartanegara yang saya biasa istilahkan sepaku negara kalau disingkat, atau Paku Negara, Penajam Pasir Utara dan Kutai Kartanegara sebagai langkah yang strategis. Kenapa? Karena menurut Bappenas pemindahan itu bisa menaikkan perekonomian Indonesia 0,1 sampai 0,2%. Para pakar atau Prof. Bambang yang juga mantan ketua Bappenas, Menristek, juga menyampaikan bahwa pemindahan itu bisa mengurai meningkatkan perdagangan antar wilayah bahkan di atas 50%. Dan satu hal, ini yang biasa kadang-kadang pakar tata kota biasa salah pengertian, bahwa kenapa jauh-jauh? Ya harus jauh dong, karena di Indonesia ada ketidakseimbangan perekonomian antara Jawa dan luar Jawa. Dan hanya dengan memindahkan IKN keluar Pulau Jawa dalam artian pusat pemerintahnya, itu sebagai solusi. Indonesia. Saya lah yang meminta kepada Dekan Teknik Indonesia untuk mendukung IKN. Hanya menambah satu konsep, IKN terlaksana. Setelah itu saya akan menjadi rektor, kemudian bergabung dengan forum rektor Persatuan Islam Indonesia. Adinda banyak berperanan dalam rangka bagaimana kedepannya menjadikan Balikpapan Kalimantan Timur sebagai ibu kota negara. Dan tentunya sebagai ibu kota negara kita harapkan Adinda nanti harus masuk salah satu daripada pengampu daripada ibu kota negara itu. Artinya apa? Bapak harus menjadi pemain di situ. Persilakan kepada Dr. Isradi Zainal yang juga adalah rektor Universitas Balikpapan untuk memulai paparannya. Saya persilakan. Pada siang hari ini kita akan bicara terkait IKN atau Ibu Kota Negara dan dikhususkan terkait pendidikan tinggi teknik. Nah, terkait pendidikan tinggi teknik ini saya
dalam kaitannya dengan lembaga ini adalah Sekjen Tekan Teknik se-Indonesia. Saya bisa sampaikan barangkali bahwa berlanjut dengan pertemuan di Bali, kemudian pertemuan di Balikpapan, kita sekali lagi menegaskan kembali bahwa Forum Tekan Teknik Indonesia bersiap dan bersedia untuk mengawal dan menata IKN. Pada kesempatan ini saya minta pandangan dari teman-teman, kira-kira bagaimana cara memformulasikan dukungan pendidikan tinggi teknik, dukungan Forum Tekan Teknik Indonesia terkait IKN ini. Nah, bermitralah dengan industri, bermitralah dengan Pemda, termasuk di dalam membangun ibu kota negara. Ini harus kita tanyakan betul, apa yang mereka butuhkan, kita berikan jawaban. Ketika kita bicara bagaimana membangkitkan ekonomi nasional, ada salah satu inovasi Pak Jokowi yang kalau saya secara pribadi apresiasi secara besar. Apa itu? Penunjukan Kalimantan Timur sebagai ibu kota negara. Nah, ini suatu momen untuk membangkitkan ekonomi nasional, dan dalam perspektif ekonomi saya memandang itu menguntungkan. Dari perspektif sosial dan budaya itu menguntungkan, yang tentu saja akan berdampak pada ekonomi. Kemudian kita tahu bahwa itu satu-satunya cara untuk mengurai padatnya penduduk di Pulau Jawa yang 150-an juta jiwa, padatnya industri di sana, kemudian diurai bagaimana seimbang antara Barat dan Timur. Pembangunan IKN akan menimbulkan pertumbuhan ekonomi baru dan kebangkitan keseimbangan Indonesia Barat dan Timur, kemudian pemerataan yang selama ini didengungkan. Apalagi kalau misalnya bicara pertumbuhan ekonomi, kalau kita berbasis pada pertumbuhan ekonomi berbasis green dan blue, maka tidak tertutup kemungkinan kebangkitan ekonomi nasional secara jangka panjang akan dimulai dari Kalimantan Timur. Jadi akan dimulai di sekitar Penajam, Pasir Utara, dan Kutai Kartanegara yang saya istilahkan dengan sepaku negara. Pak Isradi, ini Pak Isradi kan sebagai seorang tokoh yang sangat aktif untuk mendorong segera terwujudnya ibu kota negara baru IKN. Seperti apa sih sebenarnya, terutama kemanfaatan atau kontribusi profesi engineer di dalam proyek atau di dalam rencana pemindahan ibu kota negara baru kita dari Jakarta yang sudah direncanakan oleh Presiden Jokowi untuk pindah di daerah Kalimantan Timur. Pak Isradi? Siap. Silahkan. Oke. Jadi pertama-tama kita perlu sepakat dulu semua dan yakin bahwa pindahnya IKN ke Kalimantan Timur itu adalah hal yang paling tepat, dan itu satu-satunya cara untuk mengurai kepadatan penduduk di Pulau Jawa yang 190 juta jiwa, kepadatan industri untuk membangun pusat pertumbuhan baru di Kalimantan Timur yang kebetulan pas di tengah-tengah Indonesia ketika kita tarik dari Sabang sampai Merauke. Saya, jika diizinkan, mengusulkan nama IKN kita ini dengan sepaku negara. Ya. Kenapa misalnya sepaku negara? Sepaku negara ini punya makna bahwa ibu kotanya sepaku, negara adalah singkatan. Negara Rimba Nusantara. Sepaku negara artinya negara Rimba Nusantara, pengembangan daripada Nagari Rimba Nusa pemenang IKN kemarin, yang kemudian Nagari di tempat pemerintahan. Jadi kita berharap IKN baru ini hanya tempat pemerintahan, bisnis dan lainnya tetap di Jakarta. Rimba itu, Nagari ini sebagai Green and Forest City, antara ada negara berbasis Blue City, pusat maritim dan poros maritim dunia. Smart City adalah safety, security, sustainability, kota yang sehat, safe, aman, dan berkelanjutan. Modern, kota yang modern dan futuristik. Artistik, artificial intelligence, artificial teknologi, atau kota yang indah, tertata rapi, berbasis teknologi. Sebagai penutup, kalau diizinkan mengizinkan kami menyampaikan, kami mengusulkan sepaku negara atau paku negara adalah salah satu nama ibu kota yang kami usulkan. Itu saja yang saya sampaikan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.